Selamat pagi para peserta didik khusus kelas 10 Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi. Sebelum Bapak menyampaikan materi, jangan lupa kalian berdoa dan juga selalu jaga kesehatan. Kemanapun kalian pergi, ingat 3M ya. Memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan untuk menghindari dari virus corona. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak ingin menyapa kalian ya, yang namanya Pina, Deles, Ipa Octavia, Agnes, Francisca Natali, Delpi, Francisca ya, Abeng, Rido, Siomoni, Susiana, Tuti, Derby, Ayu Aprianti, Pratama, dan Carlos, dan juga yang lainnya ya. Jadi itu, semoga nanti setelah pandemi kita bisa bertemu, bisa bertatap muka, jadi Bapak bisa kenal kalian ya. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang bab 4, mata pelajaran perencanaan bisnis ya. Yang kita bahas yang bab keempat adalah perencanaan bauran pemasaran. Materinya produk ya. Apa itu produk? Ya, ini produk. Pengertian produk ini menurut Pandi Ciptaptono merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Ya, itu produk. Ya, kalian pasti tahu produk ya, banyak. Kalian tiap hari memakai produk, dari pakaian ya. Yang kalian gunakan sekarang untuk belajar, handphone kalian itu produk. Di handphone itu ada namanya kartu preordernya, ada kotanya, itu juga produk. Meskipun tidak nampak kan, kotanya nggak nampak, tapi ada gitu. Saya habis kota ya. Kalau dulu ya habis pulsa, sekarang habis kota ya. Lebih baik habis pulsa daripada habis kota, karena kalau habis pulsa tidak bisa bergaya, masih bisa bergaya ya. Kalau habis kota masih bisa, kalau habis pulsa tidak bisa. Kalau habis pulsa itu ya tidak bisa bertelepon, tapi kalau habis kota ya tidak bisa bergaya ya. Itu zaman sekarang. Itu salah satu contoh produk ya yang kalian pakai. Ya segala ya produknya seperti Telkomsel atau segala macam produk makanan, telekomunikasi, pakaian, dan segala macam yang ada di kehidupan kalian. Tingkatan produk ya, tingkatan produk dibagi menjadi produk utama atau inti, disebut dengan core benefit, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi pelanggan setiap produk. Contohnya bisnis perhotelan ya, sebenarnya bisnis perhotelan itu contohnya ya untuk istirahat dan tidur, itu ya sebenarnya ya, contoh hotel, lodgement atau segala macam. Tidak usah jauh, HP saja ya, HP misalnya produknya utamanya HP. Apa yang paling utama itu adalah untuk telepon ya. Sedangkan biasanya kalian untuk nonton YouTube, untuk pembelajaran, itu lain lagi ya tingkatan produknya. Yang kedua, produk genetik. Ya, ini produk dasar yang memenuhi fungsi produk paling dasar atau rancangan produk minimal dapat berfungsi. Sebagai contoh, hotel mempunyai banyak ruang untuk disewakan bagi para tamu. HP banyak aplikasi untuk digunakan ya, digunakan untuk kalian misalnya berfoto, bergaya ya, ataupun yang ya misalnya untuk e-learning, untuk belajar kan. Sebenarnya kan HP hanya untuk nelpon dan SMS, itu fungsi utama HP. Tapi kalau produk genetiknya, produk fungsi yang lain adalah ya untuk nonton TV kah, untuk menulis, untuk bekerja, kan bisa saja HP ya. Yang C, produk harapan. Produk harapan yaitu produk normal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Contohnya, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih dan nyaman. Nah, kalian juga seperti itu. Kalau HP kan, Bapak HP, karena tiap hari kalian megang HP. Kalian mengharapkan HP kalian bisa mengubah wajah kalian
Yang misalnya tadinya tidak cantik karena ada filter menjadi cantik jelita, kan seperti itu. Itu produk harapannya ya. Yang kedua, misalnya kulitnya hitam, tahu-tahu di HP biasanya putih. Nah, kan ada aplikasinya juga seperti apa ya. Itu yang keempat, produk pelengkap. Produk pelengkap yaitu berbagai atribut yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat menentukan tambahan kepuasan. Contohnya, handphone dengan fasilitas tambahan berupa aplikasi chatting, aplikasi game, ya mungkin sekarang aplikasi Instagram. Ditambah lagi yang lagi ngetren adalah aplikasi TikTok kan. Ya, tidak hari kalian tidak ya bangun tidurku terus TikTok kan seperti itu ya. Udah itu WA misalnya WA, chattingnya pakai WA, udah tuh nulis status kalau Facebook dan segala macam. Di mana kalian berada ya, tahu aja kalau ada statusnya. Produk potensial. Produk potensial yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Yang A, produk. Masih tetap produk ya. Tadi tingkatan produk. Yang kedua, klasifikasi produk. Menurut Kotler, klasifikasi produk berdasarkan wujudnya dan berdasarkan daya tahan. Berdasarkan wujudnya, ini misalnya satu barang. Produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dirasa, dan dipegang. Contohnya produk alat makeup, alat tulis, dan lain-lain. Yang kedua, jasa. Ya. Jasa merupakan aktivitas atau manfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contohnya laundry, ya, bengkel, reparasi, salon kecantikan, kos-kosan, ya, dan segala macam dan lain-lain. Masih klasifikasi produk. Ini yang kedua, yang B adalah berdasarkan daya tahan, yaitu barang tahan dan barang tidak tahan lama. Contoh barang tahan lama. Barang tahan lama berwujud yang biasanya dapat bertahan lama dan banyak pemakaian. Umur ekonomisnya untuk pemakaian normal atau 1 tahun lebih. Contohnya lemari es, mesin cuci, atau handphone yang mungkin pemakaiannya lebih daripada setahun. Kecuali rusak tidak sampai setahun ya. Yang kedua, barang tidak tahan lama. Ini barangnya berwujud, biasanya habis dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali pemakaian. Contohnya sabun, pasta gigi, minuman kaleng, buah, dan sayuran. Untuk barang tahan lama, perusahaan harus cepat menyediakan stok barang dan mempunyai distribusi yang dekat dengan konsumen. Tidak tahan lama, yang tidak tahan lama. 3. Jenis-jenis produk. Jenis-jenis produk menurut Pendi Ciptono dibagi menjadi 4. Ada namanya barang confident, barang shopping, barang spesial, dan barang yang tidak dicari. Yang pertama, barang confident atau confident goods. Penjelasannya adalah barang confident ya ini barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian yang tinggi atau dalam kurung sering dibeli, dibutuhkan dalam waktu segera, memerlukan usaha yang minimum dalam perbandingan dan pembeliannya. Contoh, kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, dan sabun. Confident goods dibagi menjadi 2, barang confident jadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Barang kebutuhan pokok. 2. Barang impuls. Dan yang ketiga, barang keadaan darurat. Yang pertama, penjelasan dari barang kebutuhan pokok. Yaitu produk yang dibeli konsumen secara teratur. Contoh, sabun, minyak beras, pasta gigi, dan bahan makanan. Sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin menyampaikan seperti ini. Untuk menghemat kuota kalian, untuk mendengarkan penjelasan Bapak, bisa ini kalian download ya, di-download. Jadi, downloadnya misalnya kalian masuk di learningnya, nanti kan masuk di YouTube, tulis di Google, download YouTube. Ya, nanti ada linknya, nanti kalian klik saja situ. Kalau misalnya kalian pakai, kalau HP tidak bisa ya, kalau ini bisa, kalau laptop, kalau misalnya ada segala macam. Nanti setelah videonya di-download, ya bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian untuk kalian belajar.
Dan juga materi ini akan Bapak buat ke PDF. Biar kamu tidak, misalnya di kampungnya susah sinyal untuk nonton video, buffering atau loadingnya lama. Tapi dengan PDF kan bisa dimanapun dan kapanpun kamu bisa membaca. Kan seperti itu ya. Nanti setelah ini akan Bapak beri tugas. Oke. Kita lanjut lagi ya. Itu hanya sekelas info iklan dari Bapak. Yang kedua, barang impul. Yaitu barang-barang yang dibeli tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu ataupun usaha-usaha untuk mencari barang tersebut. Barang keadaan darurat atau emergency good, yaitu barang yang dibeli konsumen apabila suatu kebutuhan tersebut dirasakan mendesak. Contoh, payung dan jas hujan. Di masa pandemi ini, barang keadaan yang darurat yang harus dibeli orang sekarang adalah masker. Masker, vitamin itu udah macam seperti barang pokok yang harus dimiliki ya. Hand sanitizer, cuci tangan, ya. Itu sekarang yang menjadikan dulu barang darurat ya sekarang sudah seperti barang kebutuhan pokok. Kemana-mana ya wajib memakai masker. Meskipun Bapak rasa kalian di kampung mungkin tidak pakai masker, mungkin tidak masalah. Tapi kalau ke kota, jangan tidak pakai masker. Selain menjaga muka kalian dari debu, ya buat para cewek nanti, ya masker itu bagus. Ya biar muka kalian, wajah kalian yang halus itu tidak kena debu dan tidak nanti kalau udah kena debu wajahnya kotor ya membuatkan jerawat. Wajah cantik kan kalau udah jerawat kan jelek rasanya, kan gitu. Berarti cewek kan tidak bersih. Kecuali cowok ya sering panas. Ya, dengan bermasker kalian bisa menghindari terjadinya kontak. Ya, pertama karena di sini juga dibilang virus corona tidak ada, tetapi memang ada seperti itu. Lanjut ya. Yang B, barang shopping good. Barang shopping yakni barang-barang yang dibeli oleh konsumen yang dalam proses pembelian dan pemilihannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif yang ada. Contoh, alat rumah tangga, pakaian, dan kosmetik. Shopping good diklasifikasikan lagi menjadi dua jenis. Yang satu, barang homogen. Ya, ini barang-barang yang dianggap oleh konsumen mempunyai kualitas yang hampir sama namun berbeda jauh dalam hal harga. Yang kedua, barang heterogen. Yaitu barang heterogen merupakan barang-barang yang dianggap oleh konsumen mempunyai aspek karakteristik atau ciri-ciri lebih penting dibandingkan dengan aspek harga. Yang C, barang khusus. Barang khusus yakni barang yang memiliki karakteristik atau identifikasi merek yang unik dengan sekelompok konsumen bersedia melakukan khusus untuk membelinya. Jenis barang ini terdiri atas barang-barang mewah. Ya. Yang D, barang tidak dicari. Barang yang tidak dicari yakni barang yang tidak diketahui oleh konsumen atau kalaupun sudah diketahui konsumen belum tentu tertarik. Yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, regularly unsought product, yaitu barang yang sebetulnya sudah tersedia dan diketahui konsumen akan tetapi belum terpikirkan untuk membelinya. Contoh, asuransi jiwa. Banyak sekali asuransi jiwa ya. Ya, banyak orang tidak membelinya, tapi kalau sudah terkena baru menyesal. Oh, kenapa saya dulu tidak ikut asuransi seperti itu. Yang kedua adalah new unsought product, yakni barang-barang yang benar-benar baru dan belum diketahui oleh konsumen. Yang ketiga, merek. Ya. Menurut Mualang, merek merupakan sebuah nama, simbol atau desain ataupun sebuah komunikasi dari keseluruhan yang dipergunakan untuk mengidentifikasi produk perusahaan dari semua produk saingan. Brand juga menciptakan sebuah image kelas dan prestis di antara pengguna brand. Yang keempat, pengepakan. Pengepakan atau pengemasan memberikan fungsi kepada pemasaran, misalnya proteksi fisik, kemudian mengangkat dan penciptaan image. Biasanya kalau ada pengemasan biasanya unik ya, dikasih logo dan dikasih apa. Itu apa tujuannya? Ya, dikasih tulisan lah dan segala macam. Ya biar orang otak orang nanti kalau beli misalnya logonya Nike kan. Ada Nike, Adidas yang sering kalian udah kenal kan. Itu merek sepatu atau perempuan mungkin ya jam ya banyak lah. Perempuan saya kurang paham ya, kalau laki-laki saya paham. Itu dia.
Mengapa dibuat menarik? Ya, mereknya dibuat menarik biar nanti orang tuh ingat. Jadi nanti kalau dia ketemu temannya atau saudara atau kenalannya, dia menyatakan, kemarin saya beli produk A loh, bentuknya begini, begini, begini. Itu termasuk promosi. Promosi paling efektif adalah promosi dari mulut ke mulut. Ya, begibah bahasa sekarang. Itu promosi paling positif. Gitu. Yang sekarang, harga. Menurut Kotler dan Armstrong, ini harga tiap hari kasih pasar harga. Misalnya ini ya, nah ini teh pucuk nih. Harganya berapa? Harganya 3.500 di Indomaret. Misalnya. Yang kedua, misalnya lagi, ini harga pupur ini ya. Cewek-cewek tahulah pupur. Harganya berapa? Baju kalian harganya berapa? Tapi tidak tahu apa itu harga. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Peranan harga dalam bauran pemasaran. Menurut Profesor Michael J. Baker dalam Ngai Demand, harga memiliki peranan penting. Yang A, apa peran harga? Elastisitas harga yang lebih besar pengaruhnya terhadap permintaan dibandingkan dengan elastisitas elemen marketing mix. Yang kedua, perubahan harga sangat mempengaruhi perubahan jumlah penjualan. Yang ketiga, pelaksanaan perubahan harga jauh lebih mudah dibandingkan dengan rencana perubahan strategi produk atau promosi. Yang D, reaksi perusahaan saingan terhadap perubahan harga biasanya lebih cepat dan sensitif. Yang E, dalam melaksanakan implementasi harga tidak memerlukan investasi modal. Yang kedua, tujuan penetapan harga. Menurut Mualang lagi, terdapat berbagai tujuan penetapan harga, yaitu sebagai berikut. 1. Orientasi keuntungan. Kedua, orientasi pasar pesaing untuk meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar. Ketiga, orientasi pesaing. Perusahaan dapat menetapkan harga sama dengan pesaingnya. Ya, misalnya contoh ya, handphone yang dipegang Bapak saat ini, dulu harganya 3 juta. Sekarang karena saking banyaknya merek-merek yang lain, maka dia menurunkan harganya. Ya, menurunkan harganya, mengganti produk dia yang baru dengan harga yang lagi sama tetapi speknya lebih tinggi. Mungkin mereka diproduksi hanya beberapa, jadi sudah tercapai produknya, jadi mereka ini menjual produk yang lebih baru lagi. Tujuannya apa? Biar orang meskipun orang tadi membeli produk ini, kalau orang ingin membeli HP lagi kan, orang tetap beli merek yang sama gitu ya. Ini bukan iklan, misalnya HP kalian Oppo, Realme, Xiaomi. Ya. Ada keluarga kalian ingin beli HP, karena udah ada kemarin ada tuh HP harganya 3 juta tuh, merek ini, tapi speknya udah bagus tuh, bisa untuk begini begitu, RAM-nya besar ya, segala macam. Ya kita udah beli, tapi ya mau beli bagaimana? Karena uangnya juga belum cukup kan? Nah, itu contohnya ya, mengapa harga itu bisa diturunkan ataupun dinaikkan. Yang keempat, orientasi pembeli. Perusahaan menerapkan harga dengan orientasi pembeli. Kelima, orientasi pemerintah. Harga beberapa produk dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Yang keenam, orientasi produk. Agar produk semakin dikenal konsumen melalui iklan. Ya, lihatlah iklan kalian. Ya, sebelum kalian nonton YouTube pasti ada iklan. Jalan kemanapun ada iklan. Contohnya iklan HP, kan? Iklan kartu provider. Contoh misalnya karena lagi pandemi, kalau kalian beli berapa giga, gratis 30 GB untuk pembelajaran jarak jauh. Ikut program pemerintah mengakses pembelajaran jarak jauh dengan menyediakan kuota 30 GB untuk siswa. Meskipun hanya untuk learning dan segala macam, ya tidak masalah. Ya, itu namanya biar orang tuh bertahan. Orang itu tidak pindah, ya, seperti itu. Tidak pindah ke lain hati untuk membeli produk yang lain. Yang ketujuh, orientasi saluran dan promosi untuk meningkatkan penjualan produk. 3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga.
Pertama, faktor internal. Faktor dari dalam diri perusahaan yang mempengaruhi penetapan ada 3 ya. 1, tujuan pemasaran perusahaan. Tujuannya adalah ini kemaksimalan laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, atau meraih pangsa pasar yang besar. Kedua, strategi bauran pemasaran. Harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Ketiga, biaya. Faktor biaya merupakan dasar dalam menentukan harga jual produk atau jasa. Ada faktor internal, pasti ada faktor dari luar, ya disebut dengan faktor eksternal. Adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang mempengaruhi penetapan harga jual. Faktor eksternal terdiri atas 3 faktor sebagai berikut. Perhatikan ya. 1. Sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Yang kedua, persaingan. Karakteristik persaingan yang dihadapi antara lain meliputi jumlah perusahaan dalam industri, diferensiasi produk, dan kemudahan industri yang bersangkutan. Ketiga, unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya. Ya, ini yang dipertimbangkan adalah faktor ekonomi, misalnya inflasi, resesi, dan tingkat bunga, kebijakan dan peraturan pemerintah. Yang keempat, metode penetapan harga. Ada 7 metode penetapan harga. 1. Skimming pricing. Menetapkan harga yang lebih tinggi bagi satu produk baru atau inovasi dalam tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut pada saat persaingan mulai ketat. Contoh adalah smartphone. Kedua, laptop. Ketiga, komputer. Ya. Kalian silahkan berhalusinasi tentang harga itu. Ya. Hari ini saya beli HP saya yang 2,5 juta, 6 bulan ke depan hanya 1 juta lebih. Nah, itulah dia. Ya, tapi produk baru itu datang dengan speknya yang lebih bagus. Itu yang disebut dengan skimming pricing. Yang kedua, penetrating pricing. Adalah perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru berharga rendah dengan harapan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat. Contoh, tarif layanan operator baru, mie instan, sabun cuci piring ya. Ketiga, prestige pricing. Ini adalah menetapkan harga tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi. Yang umumnya dipakai untuk shopping good dan specialty good. Contohnya permata, berlian, mobil mewah, sepeda Brompton ya, yang harganya 20 juta rupiah, 26 juta rupiah. Nah, silakan kalian beli. Yang keempat, price lining. Strategi ini digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. Contohnya tingkatan harganya yaitu 40, 70.000, dan 100.000. Masih ya. 5. All event pricing. Metode ini sering digunakan untuk penjualan pada tingkat pengecer. Misalnya kalau kalian sering ke Indomaret, harganya 900 bagi sekelompok konsumen tertentu, masih beranggapan harga tersebut berada dalam kisaran harga 4.000. Konsumen akan melihat harga 4.980 jauh lebih murah daripada harga 5.000, meskipun hanya beda 120 rupiah. Nah, jadi kalian, oh ini lebih murah loh, bebek saya beli ini aja. Nah, meskipun harganya bedanya hanya 100 rupiah. Coba kalian lihat kalau kalian ke minimarket, ke Indomaret, ke retail-retail yang besar, pasti mereka melakukan ini. Ya, jadi kalau kamu kerja di salah satu toko tersebut, kamu tahu, oh berarti mereka melakukan namanya all event pricing. Jadi kamu bisa membuat lagi kreasi-kreasi baru tentang harga seperti ini. Nah, mungkin harganya sekian dapat misalnya gelas kecil. Nah, misalnya gelasnya yang lama dulu kan kalian keluarkan kan seperti itu.
Yang ketujuh, demand, back hard fencing. Digunakan perusahaan dengan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen. Yang ketujuh, bundle pricing, yakni penetapan harga dengan cara menjual produk dalam satu paket dengan satu harga tertentu yang lebih murah dibandingkan membeli satu unit produk masing-masing. Ya, demikianlah penjelasan Bapak ya tentang bab 4. Jadi, silakan nanti kalian baca, kalian dengarkan, nanti Bapak bagikan PDF-nya. Nanti masih ada, ini kalau tidak salah, masih ada submateri, kalau tidak CD itu masih ada, nanti menyusul. Karena materinya lebih banyak. Kalau seandainya kita tatap muka, hampir seminggu itu 3 kali kita bertemu untuk belajar pembelajaran ini, perencanaan bisnis. Karena ini memang dasarnya, ya. Dasarnya kita untuk berbisnis. Meskipun kamu nanti tidak berbisnis, mungkin saya tidak berbisnis, mana kita tahu hidup ya. Entah kamu kerja tetap di mana kamu bekerja, kamu harus tahu namanya bisnis. Itu tetap. Mau kamu penoreh sekalipun, kamu tetap harus ngerti bisnis. Ya. Karena memang bisnis itu sudah ya, ada di kehidupan kita. Sekian dulu penjelasan Bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari penjelasan Bapak, mungkin cepat atau salah kata atau salah ketik dan segala macam. Tolong dimaafkan. Ingat ya, tetap 3M. Menggunakan masker, sering mencuci tangan, mengatur jarak. Ya, jangan kalian mati muda karena corona. Ya, kita belum bertatap muka, tahu-tahu ada kisah salah satu siswa SMK yang baru, kelas 10 BDP, 1 orang diisolasi karena corona. Aduh, kasihan kan? Ya, seperti itu. Ya, jadi itu saja penjelasan Bapak. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. SMK bisa, SMK hebat, SMK jaya. Jangan lupa bagi yang Katolik, karena ini bulan 10, tolong doa rosario. Seandainya kalian pakai kelab atau ke gua, ada yang ada gua Marianya, silahkan kalian berdoa. Karena doa bisa menjawab segalanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa untuk materi selanjutnya.